Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2, latihan 1.2, buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka, bab pertama. Ya, Dek ya, soal ini ada di halaman 15. Yuk kita bahas sama-sama. Pada tahun 2015, kasus positif HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% tiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya, berarti setelahnya 2015 ya, 2016, 2017 dan seterusnya, diprediksi ya, diramalkan bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% tiap tahun, berarti dianggap sama ya dengan peningkatan 5 tahun sebelumnya. Berapa banyak kasus yang terjadi di tahun 2020? Sumbernya dari Kemenkes ya dengan berbagai penyesuaian. Nah, berarti anggap saja saat ini kita ada di tahun 2015. Ada 36 juta jiwa yang terinfeksi positif HIV AIDS. Tugas kita adalah menghitung nanti di tahun 2020, berarti 5 tahun dari sekarang, kira-kira ada berapa juta jiwa yang positif HIV AIDS dengan catatan tiap tahunnya itu meningkat ya jumlahnya sebanyak 2%. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik bisa menghitung secara manual. Itu pasti bisa dilakukan ya, tetapi terlalu lama. Kenapa? Karena adik-adik harus menghitung jumlah kasus positif HIV AIDS dari tahun ke tahun sampai tahun 2020. Akan jauh lebih cepat ya kalau kita temukan polanya, kemudian kita turunkan rumusnya baru dihitung. Oke, kita akan coba untuk turunkan rumusnya. Caranya adalah kita buat semacam tabel. Nah, tabelnya nggak usah bagus-bagus ya. Yang jelas nanti ada periode pengamatan, nanti ada periode ke-0, ini berarti mula-mula ya. Kolom sebelahnya ini berarti tahun. Oh ya, ini kita tuliskan dulu ya. Jadi periode ke-0, mula-mula, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, dan seterusnya. Lalu tahunnya berarti di sini 2015 ya saat ini. Anggap sekarang kita ada di tahun 2015. 1 tahun yang akan datang berarti 2016, 2 tahun yang akan datang 2017 dan seterusnya. Ya. Kemudian kolom di sebelahnya ini berisi kasus positif HIV AIDS. Tahun 2015 sudah ada 36 juta jiwa ya. Nah, di tahun 2016 itu akan ada 36 juta jiwa ditambah peningkatannya, berarti ditambah 2% kali 36. Nah, ini jangan dihitung. Kenapa? Karena kita mau menemukan polanya, kita amati polanya. Kalau dihitung ya berarti kita mengerjakan soal nomor 2 ini secara manual. Jadi nanti 36-nya ini adik-adik keluarkan dulu. Nah, ini kan sama. Ya, kita keluarkan aja. Jadi 36 kali dalam kurung 1 ditambah 2%. Ya, 36 kali 1 kan 36. 36 kali 2% ya sama aja dengan 2% kali 36. Oke, kita lanjutkan ke periode kedua. Ya, 2 tahun dari 2015 berarti tahun 2017. Nah, di tahun sebelumnya ada sekian juta jiwa yang positif HIV AIDS ya. Tinggal ditulis ulang ini. 36 kali 1 ditambah 2%. Nah, sekarang ditambah peningkatannya. Jadi meningkat 2% ya berarti 2% kali sekian ini. Berarti 2% kali 36 kali 1 plus 2%. Nah, selanjutnya ini kan sama, sekian, ini sekian. Berarti kan sekiannya itu bisa kita keluarkan. Sama kayak tadi, ini 36, ini 36, ya 36 yang dikeluarkan. Berarti sekarang yang dikeluarkan adalah 36 kali 1 ditambah 2%. Ya. Lalu ini kita kalikan lagi dengan 1 ditambah 2%. Coba kalau ini kita kalikan masuk ya. Anggap ini satu kesatuan. Kalikan dengan 1. Pasti nanti jadinya ini. Ya kan? 1 kali bilangan berapapun ya bilangan itu sendiri. 1 kali sekian ya hasilnya sekian. Terus sekian kali 2% jadinya yang sebelah sini. Nah, kemudian 1 ditambah 2% kali 1 ditambah 2% itu kan sama dengan 1 ditambah 2% pangkat 2. Coba kita tulis ya. Jadi 36 kali 1 ditambah 2% pangkat 2. Nah, sebenarnya dari sini ya kita sudah berhasil menemukan polanya. Coba kita lihat ya. Jadi pada periode pertama jumlah kasus positifnya ada sebanyak 36 kali 1 plus 2% pangkat 1.
Di periode kedua ini kan sama, 36 kali 1 plus 2%, pangkatnya yang beda. Sekarang pangkatnya pangkat 2. Berarti kalau yang ditanyakan itu adalah periode ke X. Nah, periode ke X ya. Kira-kira ada berapa banyak kasus positif HIV AIDS pada periode ke X? Kita tulis di atas ya. Jadi kasus anggap aja K gitu ya. Sama dengan nilai sekarang. Nilai sekarang itu kan 36 ini. Biasanya kalau nilai sekarang itu simbolnya adalah X0 dikalikan ya 1 ditambah 2%. Nah ini pangkat periode. Kalau periode anggap saja simbolnya itu X. Nah kita bisa menggunakan rumus ini ya Dek ya untuk menghitung banyaknya kasus positif pada tahun ke X. Nah tinggal yang ditanyakan ini kan tahun 2020, berarti 5 tahun periodenya. Nah, tinggal dimasukkan aja, X-nya diganti 5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Coba kita hitung. Jadi kasus pada tahun 2020 ya, sama dengan X0-nya 36 juta jiwa, kali dalam kurung 1 ditambah 2%, ya Dek ya, pangkat 5. Oke, jadi ini 36. 2% itu kan 0,02, berarti ini 1 ditambah 0,02 pangkat 5 sama dengan 36 kali berapa ini, 1,02 pangkat 5. Coba kalau kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Jadi kalau 1,02 pangkat 5 itu sama dengan 1,1040808. Nah ini langsung aja ya. Saya kalikan dengan 36. Nah, hasil akhirnya itu adalah 39,747. Ini saya bulatkan. Juta jiwa ya yang terinfeksi atau yang positif HIV AIDS pada tahun 2020. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, hitunglah ada berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun misalkan 2045 ya, misalkan 2045. Ya tinggal dikurangi 2045 dikurangi 2015 itu kan berapa? 30 ya kan? Berarti periodenya 30. Artinya nanti X-nya itu sama dengan 30, masukkan ke sini. Ya kan? Berarti kasus positif pada tahun 2045 sama dengan 36 juta jiwa atau 36 kali 1 ditambah 2% pangkat 30. Tinggal dihitung seperti biasa. Ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Materi selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Saya nanti akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai.